Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya mahasiswa S2 program studi MIM dan metalurgi ya yang mengandung mata kuliah teknik kehandalan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menggantikan Pak Fajar untuk mengisi materi tentang reliability program management. Oke, ada 6 outline yang akan dibahas yaitu terminologi, element of reliability program, terus ada product life cycle and cost, division evaluation, requirements management, dan reliability training programs. Oke, mungkin kita langsung ke bagian pertama, terminologi. Jadi di terminologi ini intinya Bapak Ibu semua diberikan definisi-definisi standar atau basic tentang reliability ya, terms of reliability seperti MTTF, MTBF, MTTR, terus dan lain-lain ya. Ya, mungkin sebenarnya istilah-istilah ini sudah Bapak Ibu semua pahami. Mungkin sekedar remind saja terkait istilah-istilah atau term standar ya, basic untuk reliability ini. Oke, yang pertama ada istilah mean life atau umur rata-rata produk. Intinya umur rata-rata produk ini adalah waktu rata-rata untuk kegagalan produk identik yang beroperasi dalam kondisi yang sama. Jadi misalnya kalau kita dalam batch itu ada 10 produk, misalnya ada 10 produk A, harus identik ya, produk ini identik dan dilakukan proses yang sama, maka kita bisa menghitung umur rata-rata produk ini. Nah, itu adalah yang disebut dengan mean life atau umur rata-rata produk. Atau eh, dalam hal lain atau dalam kata lain itu kita fokusnya pada kegagalan produknya. Oke, berikutnya ada istilah MTTF. MTTF ini adalah mean time to failure, artinya produk yang tidak dapat diperbaiki. Artinya ketika produk A ini gagal mencapai kondisi yang broken, misalnya failure, nah inilah dimaksud T untuk produk yang tidak dapat diperbaiki atau MTTF. Terus ada istilah MTBF. Nah, MTBF ini kebalikan dari MTTF. Jadi kalau MTTF mean to time failure, kalau MTBF itu mean time between failure. Artinya produk yang dapat diperbaiki. Artinya ketika mengalami proses failure di sini misalnya kalau kita misalnya punya produk A. Suatu ketika produk A ini mengalami failure, mungkin terjadi ya failure lah ya pada waktu sekian. Nah, ini disebut MTTF. Mungkin setelahnya akan lebih detail menjelas. Nah, dari kegagalan mencapai produk lagi dan produk ini ternyata failure lagi. Ini failure pertama, ini failure kedua. Nah, MTTBF itu ini. Jadi selang atau antara failure berarti ada produk yang bisa diperbaiki. Nah, itu istilah dari MTBF atau waktu rata-rata antara dua kegagalan berturut-turut yang memerlukan perbaikan. Oke, nah ini mungkin sedikit gambaran atau penjelasan lebih detail terkait istilah tersebut. Di sini mungkin ada istilah MTTR yang tidak dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini MTTF. Jadi MTTF tadi adalah mean time to failure. Ketika produk mengalami kegagalan. Nah, waktu yang diperlukan untuk produk sampai ke tahap failure itulah disebut dengan umur atau MTTF. Nah, dari kegagalan atau first failure ini tentunya akan dilakukan diagnosa oleh engineering atau teknisi terhadap kegagalan produk tersebut sehingga memasuki tahapan begin repair atau tahapan perbaikan awal. Dari begin repair akhirnya sampai ke tahap end repair. Artinya sudah masuk ke tahap repair. Nah, repair inilah disebut ada istilah baru nanti MTTR atau mean time to repair. Dari end repair menuju ke second filer, artinya sudah diperbaiki, ini kondisi sudah bagus nih, produknya sudah kembali berfungsi. Nah, pada suatu ketika lagi, pada prosesnya atau pada tahun demi tahunnya mengalami kegagalan lagi. Nah, ini terjadi second failure. Nah, dari first failure ke second failure inilah yang disebut dengan MTBF, mean time between failure. Nah, dari menuju proses kegagalan lagi itu namanya MTTF lagi ya. Mungkin itu mudah-mudahan dapat dipahami terkait term reliability yang dasar ini ya.
Oke, ini mungkin versusnya perbandingan antara MTTF dan MTBF. Sebenarnya MTTF dan MTBF itu disimbolkan dengan yang sama, huruf sama, ataupun simbol theta dalam bahasa Yunani ya, ataupun kadang dalam simbol theta hat. Intinya sama simbolnya. Cuman berbeda secara fungsional dalam rumusnya saja nanti penggunaannya. Penggunaan waktu di sini mungkin mengacu pada beberapa ukuran satuan kehidupan untuk suatu produk ya. Jadi tidak terpatok pada misalnya satuan hari ataupun jam. Intinya produk ini bisa terukur berdasar satuan waktu itu tuh apanya yang dilihat. Misal di sini ada eh, untuk produk otomotif misalnya satuannya berupa mile, berarti berapa sejauh mana dia udah beroperasi dan seterusnya ya. Mungkin contoh lain ada peralatan lainnya bisa kehidupan bisa berupa siklus atau putaran peluru yang ditembakkan. Jadi itu untuk penggunaan waktu dalam istilah di MTTF ini dan NTBF. Jadi tidak terpatok terhadap waktu dalam definisi yang sebenarnya, maksudnya ada hari, jam, tahun, dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya lagi. Nah, sometimes MTBF ini bisa digantikan dengan MCBF. Nah, makanya bergantung ke fungsinya lagi. Jadi, tapi sama maknanya, yaitu between failure ya. First failure dengan second failure. Jadi, ada ini yang first failure-nya, ini yang second failure-nya. Jadi, jarak waktu yang dibutuhkan atau ya, waktu rata-rata ya, yang diperlukan dari failure satu ke failure 2 ini yang disebut dengan MTBF atau MCBF. MCBF, MCBF ya. MCBF itu mean cycle between failure. Artinya ya dia berarti terhadap satuan cycle ya siklus untuk proses ke failure keduanya. Nah, untuk rumusnya sendiri MTTF itu theta hat sama dengan sigma dari T dan N. N itu adalah item yang diuji hingga kegagalannya. T itu adalah ya berapa waktu kegagalannya. Kalau dia berapa siklus, berapa mile gitu ya, untuk menghitungnya. Oke, untuk mempermudah mungkin kita ambil contoh example 2.1 ini di mana di sini secara random 10 non repairable product. Nah, kalau udah ada kata non repairable products itu berarti dia mencari MTTF ya. Soalnya kalau MTTF itu yang produk yang non repairable, tidak dapat diperbaiki, artinya mencapai kegagalan. Nah, itu adalah MTTF. Oke, di sini ada 10 pengukurannya dalam waktu jam. Nah, ini waktunya dalam jam ada 132, 140 dan seterusnya sampai 168. Nah, cara menghitungnya gimana? Masukin rumus. Jadi sigma dari waktu kegagalan dan dibagi dengan item berapa item produk yang failure itu. Di sini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka semuanya ditotalkan, dibagi 10, maka dapatlah 153,8 jam untuk MTTF-nya. Oke, nah sekarang bagaimana cara untuk pendekatan barang atau sistem atau produk yang dapat diperbaiki? Nah, kalau yang dapat diperbaiki, ilustrasi ada di contoh 2. Jadi ini contohnya, jadi ada suppose ada 10 repairable item dan dites pada 1000 jam setiap kegagalan per itemnya itu. Berarti yang ditanya adalah berapa jumlah atau waktu yang diperlukan kalau kegagalannya itu ada 25 failure yang terjadi. Nah, maka rumusnya itu adalah NTDF, ada N, ada M, ada R. Jadi kalau R itu sebentar, nah bisa dilihat dari sini ya. Jadi N itu adalah jumlah item yang dites, yang diuji, jumlah item yang diuji. Sedangkan M itu adalah jumlah waktu kegagalannya. Nah, ini ada waktu kegagalan atau waktu time failure-nya. Terus ada R, R itu berarti kegagalan yang terjadi atau failure-nya berapa. Di sini di soal udah terjelas bahwa ada 100.000 repairable items, berarti ada 10 yang berhasil diperbaiki, berarti ini ya N, item yang diuji dan diperbaiki.
Terus ada 1000 waktunya dan ada 25 kegagalan. Maka MTBF-nya adalah 4000 jam. Oke, itu untuk MTBF. Nah, selanjutnya ada mungkin sebelum ke sensor data. Nah, di sini nih agak ngelompat slide-nya. Jadi di sini ada istilah tadi ya, MTTR. Jadi MTTR ini adalah mean time to repair atau waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengembalikan produk ke status operasional. Artinya tadi ya, dari yang gagal, failure, mulai didiagnosa, terus start, nah dari start to repair sampai ke beroperasi lagi and repair. Nah ini adalah MTTR. Nah MTTR ini adalah reciprok atau berbanding terbalik dengan MTBF. Jadi dari umur rata-rata. Jadi lambda sama dengan, nah disimbolkan dengan lambda ya biasanya, uh, seper MTBF ataupun seper MTTF. Nah, jadi umur rata-rata dari suatu produk ataupun sistem yang mengalami kegagalan itu tadi. Oke, balik lagi ke sini, ada istilah sensor data. Sensor data ini adalah data yang disensor, adalah data apapun yang waktu kejadiannya tidak teknisi ketahui secara pasti. Ada 4 tipe data kegagalan. Ada waktu kegagalan yang tepat atau complete data, ada data sensor kanan, ada data sensor kiri, dan ada data tersensor interval. Mungkin kita langsung lihat ilustrasi di sini ya. Jadi contoh untuk tipe jenis data kegagalan yang pertama adalah complete ya, complete data. Berarti kalau complete data ini seperti soal nomor satu, ini kan udah tahu nih waktu-waktu kegagalannya. Ada 132, 140, dan seterusnya. Itu artinya dia waktu kegagalannya yang tepat. Jadi kegagalan itu dapat diketahui, tepat diketahui. Contohnya udah tahu nih di sini akan di unit 5 ini udah ketahui gagal, gagal, dan gagal. Nah, kalau data sensor kanan itu berarti yang sebelah kanannya. Jadi kita lihat di sini ada yang masih running di sini. Nah, ini tidak diketahui kapan pastinya dia gagal. Jadi ini adalah contoh adalah data sensor kanan, di mana hanya diketahui bahwa kegagalan terjadi itu terjadi setelah waktu tertentu. Artinya ini udah terjadi nih di sini. Ini sudah terjadi. Nah, di unit 4 ini masih beroperasi. Nah, ini disebut dengan data right sensor. Artinya ada dua data yang benar gitu, yang masih apa ya, yang aktif, masih berfungsi. Itu untuk data sensor kanan atau data yang benar ya. Terus ada data sensor kiri. Data sensor kiri itu berarti kebalikan dari data sensor kanan. Kalau data sensor kanan data yang diketahui itu atau data yang belum diketahui di sebelah kanan, nah ini kalau sebelah kiri artinya sebelum mulai diuji ini tuh udah gagal. Saya balikin. Jadi ini udah fail. Nah ini udah fail. Jadi belum tahu sebenarnya kegagalannya itu di mana. Nah ini disebut data yang tidak diketahui sensor sebelah kiri. Jadi ini kalau ini udah tahu nih failnya di sini di sini. Nah untuk unit 1 dan unit 4 tuh udah gagal dia sepanjang ini sebelum diuji pun udah gagal. Nah itu dimaksud dengan data with live sensoring. Kalau data with interval sensoring berarti dia tengah-tengah. Artinya ketika terjadi produk itu masih berlangsung atau sistem itu masih berlangsung, dia udah diketahui, terus tiba pada suatu titik. Nah, titik ini misalnya dan titik ini itu tuh udah gagal. Jadi selang. Nah, itu interval. Ya, itu untuk data sensor. Jadi data yang tidak diketahui teknisi kapan terjadinya failure itu. Jadi ada 4, ada complete data, artinya kalau data failure itu dapat diketahui semua. Kalau data right sensor berarti data yang sebelah kanan, artinya data yang setelah pengujian pun masih belum diketahui dia kegagalan yang kapan. Kalau right sensor berarti data yang sebelum pengujian pun dia belum tahu juga kapan terjadi kegagalan. Kalau data with interval berarti dia terjadi selang di berapa pada suatu titik dan terjadi kegagalan dan dia udah tahu itu selang disitulah terjadi kegagalan. Jadi tahu nih, ini selang sebanyak ini nih, waktu sebanyak ini yang diperlukan untuk kegagalan yang terjadi. Nah, itu interval sensoring. Oke, itu untuk sensor data. Jadi kita udah mengenal beberapa term. Pertama MTBF, MTTR, satu lagi MTTR.
terus ada sensor data dan sensor data ada 4. Nah, berikutnya lagi kita mempelajari istilah availability atau ketersediaan. Jadi ketersediaan itu dari namanya available berarti tersedia ya, berarti adalah suatu probabilitas atau peluang bahwa sebuah produk dapat dioperasikan dan berada dalam kondisi yang dapat diandalkan saat dibutuhkan. Artinya produk itu bisa ya tersedia, artinya berfungsi ya, dapat dioperasikan, dapat diandalkan. Nah, itu dimaksud dengan availability ya. Maaf, ketersediaan. Di mana ketersediaan ini bisa dihitung secara rumus, yaitu total waktu unit yang fungsional dapat digunakan selama interval tertentu, artinya ya total waktu si produk ini selama dia berfungsi per panjang interval sepanjang waktu yang ditentukan itu. Itu rumus availability. Availability ya, ketersediaan. Nah, ketersediaan itu sendiri, ketersediaan produk dapat diperbaiki tanpa pemeliharaan preventif. Jadi dengan rumus A sama dengan MTBF, MTBF ditambah MTTR. Itu untuk ketersediaan produk yang dapat diperbaiki tanpa pemeliharaan preventif. Pencegahannya ya. Jadi kita bisa mengukur ketersediaan si produk ini tanpa ada preventif terhadap produk ini, terhadap sistem ini misalnya. Itu dengan ini. Jadi udah tahu dulu, misalnya sistem kita udah tahu banyak, nah kita pengen produk yang udah diproduksi banyak itu, kita pengen buat produk lagi, kita pengen mengukur ketersediaan dia tanpa tahu tindakan preventif. Nah, dengan cara ya harus tahu dulu MTBF-nya kapan. MTBF itu kan selang dari kegagalan satu, kegagalan dua. Artinya total waktu itu penuh dibagi dengan total perbaikan dan ditambah dengan MTTR-nya, repair-nya berapa. Sehingga didapatkan rasio atau ketersediaan waktu untuk si produk ini tanpa preventif. Gitu ya. Itu availability ya. Terus ada istilah lagi konsep keterandalan dan keterampilan. Nah, keterandalan itu berarti dependability. Berarti probabilitas produk yang berfungsi pada titik waktu tertentu selama misi. Misi itu berarti dia depend terhadap misi ini. Ya berarti ada produk yang depend pada something gitu, pada suatu sistem kah, atau pada suatu instrumen, atau pada spesifik tertentu. Intinya dependability, keterandalan si produk itu bergantung misi itu. Terus ada keterpeliharaan, artinya probabilitas produk gagal bisa diperbaiki dalam waktu tertentu setelah kegagalan. Nah, itu adalah keterpeliharaan. Ya, tentunya kalau pemilihan preventif, pergantian pada interval terjadwal untuk mengurangi waktu diagnosis dan pengadaan suku cadang. Jadi, itu adalah suatu produk yang ketika misalnya perlu harus udah ganti misal suku cadangnya. Di sini ada pemeliharaan preventif sebelum masa ini. Jadi, itu untuk mengurangi waktu diagnosis ketika terjadi gagal sampai ke pengadaan suku cadang karena ketika udah sampai ke tahap ini kan tentunya kalau udah ketemu failure-nya apa oh harus ganti suku cadang ini berarti harus ada pengadaan suku cadang terlebih dahulu. Dengan tahu pemeliharaan preventif artinya kita bisa mengurangi waktu diagnosis kenapa dia gagal dan mengurangi ataupun pengadaan suku cadang itu menjadi ya lebih lama lah untuk diprediksi ataupun untuk disusun. Nah, itu istilah-istilah dari reliability ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, berikutnya mungkin kita masuk ke elemen-elemen apa aja sih di reliability program ini. Mungkin nanti ada istilah FRACAS ya, Failure Report Analysis Corrective Active System. Nah, di elemen program keandalan ini cukup ada 6 yang Bapak Ibu cukup ketahui ada penetapan tujuan dan persyaratan keandalan, ada desain produk, ada desain proses, ada validasi dan verifikasi, ada evaluasi pasca produksi, ada pelatihan dan pendidikan. Jadi keenam elemen inilah yang mendukung terjadinya program reliability terhadap suatu sistem atau terhadap produk ya. Jadi ada 6 elemen ini yang harus dipenuhi untuk terbentuknya reliability suatu produk. Jadi harus tahu tujuan dan persyaratan keandalan. Jadi misalnya kita punya produk A. Jadi harus tahu produk A ini menjadi andal itu syaratnya apa aja. Oh harus memenuhi kotaknya harus sekian, misalnya sentimeternya sekian, ataupun sistemnya harus begini, prasyaratnya harus apa. Jadi harus ditentukan tujuan keandalan berdasarkan masukan pelanggan. Nah, ini yang nanti ada analisis CFD namanya ya.
eh saya lupa, nanti nanti ada sebelumnya, setelahnya itu kita mengetahui dari pasar, survei pasar. Jadi kita kebutuhan si produk ini terhadap pasar konsumen itu seperti apa. Nah, itu bisa diisi untuk penetapan tujuan dan persyaratan keandalan. Jadi syarat minimumnya tuh apa sih? Bergantung ke pasar tuh pengennya yang kayak gimana sih produk ini eh, andal gitu loh. Nah, itu untuk penetapan tujuan dan persyaratan keandalan. Yang kedua, setelah ada tujuan, setelah tahu persyaratan untuk produk ini jadi andal, maka harus desain produk. Tahap kedua, desain produk. Ya, terjemahan dari persyaratan tadi menjadi suatu desain. Jadi udah tahu nih, oh tingginya sekian, lebarnya sekian nih, misalnya dalam hal dimensi ya misalnya. Produk ini udah didesain itu. Jadi didesain menjadi desain produk. Semua tahapannya di desain produk ini, selain desain produk tersebut, ada tahapan produk itu dibentuk seperti apa, ada subsistemnya seperti apa, ada komponen-komponen apa yang diperlukan dalam membentuk produk ini menjadi andal berdasarkan syarat yang dibutuhkan di atas tadi. Gitu ya, misalnya ini butuh komponen busi misalnya, butuh komponen apa misalnya mesin, rotor dan seterusnya ya. Terus setelah desain produk, nah kita langsung masuk ke desain proses. Jadi kita mendesain suatu proses bagaimana suatu si A ini ya diproduksi. Berarti di situ termasuklah spesifik persyaratan-persyaratan komponen internalnya, mulai dari pemasoknya seperti apa. Nah itu tahap udah masuk ke proses industrinya ya, desain proses. Setelah memenuhi tiga tahap tersebut ya kita validasi benar nggak sih produk yang kita buat setelah melalui desain produk, setelah melalui desain proses, produknya sudah terbentuk, udah terproduksi, ini divalidasi dengan suatu standar, misalnya udah ada yang sesuai dengan survei tadi, survei pasaran atau konsumen. Jadi dibandingkan, diverifikasi, divalidasi. Nah, itu tahapan atau elemen yang diperlukan dalam program keandalan. Setelah tahu validasi dan verifikasi ya, kita masuk ke evaluasi pasca produksi. Oh, udah nih, udah teruji, udah terverifikasi, udah tervalid. Ya udah kita siap produksi. Setelah diproduksi udah proses, ya masih ada lagi tahapannya yaitu evaluasi pasca produksi. Mungkin ada cacat masih yang terjadi dan seterusnya. Jadi kumpulkan data, analisis data keandalan selama masa pakai produk, uji sampel acak dari produksi yang reguler, terus teliti dari layanan lapangan dan garansi bagaimana. Nah, itu evaluasi pasca produksi. Yang terakhir, yang elemen keenam ada pelatihan dan pendidikan. Nah, pelatihan dan pendidikan ini lebih ke jadi bagaimana manajemen ataupun sistem ataupun teknisi itu mengetahui proses bagaimana produk ini menjadi andal gitu. Jadi pastikan semua tingkat organisasi ya. Organisasi itu berarti dalam perusahaan atau dalam pabrik. Itu berarti dari atas sampai ke teknisi itu harus tahu, harus mendapatkan pelatihan, harus mendapatkan pendidikan terkait keandalan ini untuk mencapai, oh kita udah sama-sama satu tujuan nih untuk membentuk produk A dengan spesifikasi sekian, dengan mutu sekian. Nah, itu diperoleh dari mana teknisi tahu? Teknisi kan cuma ngejar ya target aja kerja 8 jam misal untuk membuat benang atau membuat mesin ini. Tapi ya harus tahu juga konsep kita tuh butuh produk yang nggak asal jadi. Kita butuh produk yang bermutu dan dapat diandalkan dan dapat reliable ya. Jadi mendapat dukungan manajemen kunci untuk proses pengujian dan analisa, terus dapat dukungan manajemen tingkat atas untuk pentingnya program bagi kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Jadi itu elemen program reliability ya. Oke, itu untuk section kedua. Nah, section ketiga itu ada product life cycle and cost. Jadi di sini mengidentifikasi bagaimana si produk itu life cycle seperti apa, biayanya seperti apa. Ya. Oke, mungkin ini lebih ke ini ya, pembahasan tentang siklus hidup produk. Jadi life cycle produk itu terbagi menjadi tiga. Ada tahap awal, ada tahap kegagalan konstan, dan ada tahap aus. Ini mungkin Bapak Ibu bisa baca aja. Mungkin lebih detailnya itu di sini ya, beta curve. Jadi tahapan awal misalnya di sini, eh, jadi tahap kegagalan awal, ini tahap penggunaan di mana failure rate itu konstan, ciri khasnya ya. Jadi kalau kita membaca beta curve ini, spesifik kita bisa baca tuh ini.
failure rate pada kondisi si barangnya itu udah dipakai itu harus konstan. Jadi jangan sampai ketika produk ini sudah di tangan konsumen, ya jadi bermasalah atau failure. Jadi failure rate-nya harus konstan. Nah, itu meningkat lagi failure rate-nya ketika udah masuk masa aus, udah masuk si barang ini udah ya masa yang udah ya dia udah aus gitu. Udah udah tidak bisa beroperasi maksimum lagi ketika dibandingkan sebelumnya. Artinya jangka waktu tertentu ketika masa A ini udah wear out stage, artinya failure rate-nya meningkat lagi. Nah, kalau tahap awal ya berarti tahap yang masih pengujian, masih tahap-tahap yang prototype sebelum sampai ke tahapan yang produknya tuh siap dipakai. Ya, itu tuh penjelasan detail tentang tahap awal, tahap kegagalan konstan, dan tahap aus ya. Mungkin ini direct, narasinya bisa dibaca sendiri. Tapi intinya seperti ini, di beta curve itu adalah life cycle si produk. Jadi memasuki tahap awal, early failure stage, di mana tahap awal itu banyak terjadi kegagalan karena kegagalan terjadi di tahap awal ini ya baru pengujian, baru prototype, baru tahu dia tuh kayak gimana, sampai kepada suatu titik failure rate-nya menurun dan udah siap dipakai nih produk. Kalau produk sudah dipakai, nah masuk ke tahap kedua yaitu usage life stage, artinya tahap di mana si produk ini dipakai dan ini harus pastikan failure rate-nya konstan, jangan sampai tadi sekali lagi produk ini ketika masa pakainya terjadi kegagalan, artinya failure rate meningkat. Nah, ini yang kita tidak inginkan gitu ya. Oke, itu jadi tentang tahapan siklus produk itu masuk ke tahapan di beta curve ya, poinnya. Jadi beta curve itu intinya menggambarkan tahap awal, tahap umur pakai, sama sampai ke tahap aus. Nah, dengan kita bisa memperhatikan siklus produk, tahapan siklus produk ini, jadi kita bisa tahu, kita bisa membuat analisa-analisa atau hipotesa-hipotesa, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu loh. Kayak misalnya, apakah sistem kontrol kualitas berfungsi dengan baik? Nah, ini kita bisa tahu dari, oh tahu nih kalau kontrol kualitasnya baik kalau sudah sampai tahapnya udah konstan failure-nya, oh berarti nih produk ini udah diuji, udah dianalisa, udah diverifikasi dengan baik sehingga ketika udah masuk ke pasarannya produk ini bisa dipakai dengan baik dan tidak terjadi kegagalan fungsi gitu. Terus berapa waktu break in and break out yang optimal, terus periode garansi yang optimal. Kita tahu, oh kita udah bisa mengestimasi, udah tahu masuk masa wear out stage-nya, berarti garansinya harus di gimana nih, biar kurang dari itu kan, biar tidak bisa digaransi. Maksudnya biar tahu waktu garansinya dan seterusnya ya. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab dengan kita mengetahui tahapan siklus produk. Nah, selanjutnya lagi ada optimisasi keandalan produk dengan beta curve. Jadi dengan kita tahu tadi, tahu punya pemahaman tentang beta curve, kita tuh bisa mengoptimalisasi keandalan. Jadi kita bisa pertama itu memahami dampak keuangan. Dengan tahu itu, dengan wawasan dari beta curve, secara langsung kita bisa mempengaruhi kinerja keuangan. Oh, kita tahu proses waktu si A ini dari beta curve ke diidentifikasi waktu garansinya sekian. Nah, ini nanti ada hitungan-hitungan, berarti ada spare part yang harus seperti apa yang dibutuhkan. Nah, jadi kita bisa melakukan rencana-rencana optimasi perawatan preventif itu baiknya kapan untuk produk ini, terus pemenuhan harapan pelanggan berkaitan dengan biaya itu terpenuhi di sini. Jadi kita pengen produk yang reliable, jadi handal, tapi secara price-nya juga masuk ke konsumen, ya. Pemenuhan suku cadangnya juga sudah ada karena udah tahu dari beta curve tadi. Jadi kita bisa tahu, bisa mengoptimalkan hal ini, dampak keuangan. Oke, selanjutnya lagi kita bisa memodifikasi beta curve itu sendiri. Jadi dengan kita bisa menganalisa data, menentukan bentuk curve dan batas tahapan, jadi seorang teknisi juga bisa tahu. Jadi kita bisa memperbaiki fase kegagalan awal dengan merencanakan kontrol proses. Jadi kita bisa mengkat, memodifikasi. Oh kita udah tahu nih beta curve si produk A ini misalnya waktunya tuh sekian nih, 30 hari misalnya untuk mencapai value yang konstan. Nah, kita bisa memodifikasi bagaimana caranya ini biar tidak 30 hari harus efisien, cukup misalnya cuman paling setengahnya dah misalnya 15 hari produk itu udah launching misalnya.
Nah, tugas engineer itu di situ ya. Engineer harus bisa memodifikasi dari beta curve itu, dari data-data beta curve. Terus meningkatkan tahap umur pakai dengan mengurangi laju kegagalan konstan. Nah, artinya kalau kita bisa memodifikasi beta curve yang tadinya laju rate-nya segini, kalau kita bisa mengurangi, ada nggak sih hal yang bisa kita berkurang nih laju rate-nya? Jadi kegagalannya itu bisa lebih lama lagi. Jadi failure terhadap si produk A ini lebih lama sehingga kita bisa meningkatkan umur pakai. Selanjutnya menunda onset terhadap tahap aus. Nah, jadi kita bisa modifikasi tahap awalnya, kita bisa modifikasi tahap bagian umur pakainya bisa kita modifikasi, tahap ausnya pun juga bisa kita mengetahui dengan cara-cara perawatan preventif ya, dengan istilah sebelumnya ya. Nah, ini mungkin juga sudah diberikan di kuliah-kuliah sebelumnya ya, rumus ini. Selama umur pakai, tahap laju konstan, laju kegagalan, itu dapat dihitung dengan cara R T sama dengan E lambda T. Ya, di mana T adalah waktu yang berlalu, L adalah laju kegagalan. Oke. Contohnya misal di sini, eh, jadi sebuah batch terdiri dari 364 bola lampu ya, 364. Mempunyai laju kegagalan constant rate itu sekitar segini 0,00058 failures per hours, dan bagaimana kehandalan si lampu ini itu bisa handal setelah 1500 jam dia menyala atau pelayanannya ya, dan berapa banyak lampu yang tidak bisa dipakai selama 1500 pemakaian tadi. Ya, kita bisa menghitungkan dengan cara ini ya. R di mana T-nya itu 1500, reliability-nya untuk yang diestimasi sama dengan E di pangkat lambda dan T ya. Lambda dikali T. Lambda itu failure rate-nya sekian. Nah, itu didapat 0,917%. Jadi ini sama dengan 91,7%. Nah, 91,7% ini adalah mengindikasikan bahwa ada 8,3% yang gagal berarti, yang udah mati, yang udah failure, mati atau fail ya, failure. Artinya 8,3% ini dikali dengan total lampu keseluruhan, maka kita bisa dapat, oh ternyata 30 lampu lah yang akan mati selama batch ini. Dalam satu batch itu memproduksi 364 lampu, dan selama 364 lampu ini masing-masing diuji pemakaiannya selama 1500 jam, maka yang akan mati dari 364 itu hanya 30. Dengan kita udah tahu ya laju kegagalan itu sebesar segini. Oke, itu untuk contoh ya penghitungan kita mengetahui kegagalan ya dari failure rates ya. Nah, kalau tadi kita berbicara produk ataupun sistem ya, beta curve ini. Tapi sekarang kalau misalnya produknya itu adalah software atau perangkat lunak. Nah, kayak gimana reliability-nya? Jadi kalau eh, perangkat lunak itu kan biasanya fase-fase umumnya adalah cukup dua saja nih, makanya dua. Yaitu pencegahan kesalahan sama deteksi penghapusan cacat, atau ya istilahnya apa ya? Dalam istilahnya itu bug ya. Bug-bugnya itu kan selalu diperbaiki nih kalau software itu ya. Bug ataupun junk ataupun ya istilah-istilah cacat-cacat selama pengembangan si software itu sendiri. Jadi kurva keandalan produknya itu, produk perangkat lunak tuh diuji terhadap kriteria tertentu. Banyak kesalahan yang diidentifikasi pada awal pengujian, kemudian jumlahnya berkurang. Terus setelah dirilis, kesalahan masih muncul, terkadang lebih sering daripada sebelumnya. Nah, ini kasus-kasus di perangkat lunak ya. Jadi kita membagi dua curve, ada test phase sama ada ya penggunaannya. Dia tidak ada, kalau perangkat lunak itu kan nggak ada tahap aus ya, karena emang dia perangkat lunak, jadi cukup dua tahap. Dan biasanya tahap awal inilah yang kita benar-benar eh, tinggi failure rate-nya ya. Sehingga kita harus bisa memodifikasi, mendesain bahwa
bagaimana cara mencegah kesalahan-kesalahan pada tahapan awal ini? Tentunya kita harus mendesain persyaratan secara menyeluruh sebelum pengembangan codingnya ya, kode-kode untuk membuat softwarenya. Terus persyaratan harus dinyatakan dalam perintah yang tegas, menghilangkan frase yang ambigu, jangan sampai ya ini intinya coding-codingan jadi ada frase yang salah, kan itu tidak terbaca. Ini itu pencegahan kesalahan, terus pengembangan kode, ya, codingnya memastikan menggunakan modul yang benar dan sederhana, ya tergantung kebutuhan softwarenya. Sampai ke tahap pengujian, jadi protokol pengujian harus menguji setiap persyaratan tadi. Lalu sumber daya yang cukup harus disediakan untuk pengujian yang lengkap. Ya kita bisa menganggap software ini handal gitu loh ke depannya. Karena tidak ada wear out stage-nya ya, tahap ausnya. Karena ya dia bukan bentuk fisik, dia bentuk perangkat lunak. Oke, itu untuk berbicara tentang tadi ya product life cycle. Jadi product life cycle itu untuk produk ataupun suatu sistem ya, menggunakan beta curve, sedangkan kalau yang perangkat lunak kurvanya seperti ini. Intinya sama. Kita mengharapkan laju failure rate itu rendah ya setelah eh, software ataupun produk itu digunakan ke konsumen. Oke, berikutnya ada design evaluation. Jadi ada design evaluation yang keempat. Intinya di sini bagaimana mengevaluasi kehandalan-kehandalan yang udah kita terapkan baik baik tadi berdasarkan persyaratan ya, pemenuhan elemennya dan seterusnya ya. Tentunya desain di sini membahas setiap tahapan dari elemennya, mulai dari konsep dan upaya tim desain. Jadi, saat awal pengembangan produk, penting untuk melakukan estimasi awal terhadap keandalan yang dibutuhkan. Nah, ini untuk membantu dalam menetapkan tujuan keandalan yang realistis untuk produk tersebut. Jadi intinya si produk ini harus udah punya estimasi awal. Si A ini udah estimasi awal bagaimana si A ini bisa handal, bisa reliable, ya, untuk menetapkan ya tujuannya ini mencapai kehandalan tadi. Ya. Nah, apa aja sih upaya-upaya tim desainnya itu? Itu yang pertama bisa dari tim desain harus dukung dengan panduan dan penilaian dari insinyur keandalan. Jadi benar-benar tahu terkait produk, ilmu terhadap bagaimana kita bisa dengan salah satunya ya kuliah ini ya bisa mendapat pemahaman bagaimana kita bisa menentukan produk ini handal atau tidak dan seterusnya ya ini teknis saja bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ini intinya misalnya kalau menyangkut algoritma misalnya persyaratan keandalan ke sistem kalau harus diperhatikan ini hal-hal intinya bagaimana tim desain itu bisa mendesain atau mengkonsep kehandalan produk itu seperti apa gitu ya. Nah setelah upaya tim desain tadi ya kita harus review desainnya ya. Review desain itu atau tinjauan desain itu hasil pengujian produk akhir diberikan kepada tim desain untuk memvalidasi jadi bahwa produk itu udah memenuhi. Nah ini review ya, tahapan review. Terus ke tahapan praproduksi kalau ini udah clear, tinjauan desain tadi udah diteliti oleh tim desain, nah, dan sudah ditemukan misalnya ada perbaikan dan seterusnya, udah disiap dirilis, masuk ke tahapan praproduksi tadi ya. Nah, sebelum produksi dimulai, penting untuk mempelajari pengaruh proses manufaktur terhadap kegagalan produk. Jadi selama itu kita harus trial dulu, oh selama nanti benar-benar diproduksi, ada lagi nggak sih? Atau cari alternatif proses yang lain yang mungkin lebih mudah atau sesuai. Misalnya ketemu jalur satu untuk proses dari I ini menjadi A, misalnya produk A. Nah, itu melewati satu dan satu ini misalnya terdiri dari 5 tahapan, sedangkan ini dua, tapi ada 2 tahapan. Tapi secara cost sebenarnya sama misalnya. Nah, mana yang kita lebih prefer gunakan? Nah, ini lah digunakan di tahapan praproduksi. Jadi selain mencari alternatif atau evaluasi-evaluasi terhadap proses produksi, selain itu juga dilakukan pengujian lagi misalnya untuk memverifikasi bahwa produk A ini udah layak untuk proses manufaktur gitu. Jangan sampai walaupun udah diuji sebelumnya di tinjauan desain itu kan masih desain. Jadi tetap harus diuji lagi. Setelah itu masuk ke pasca produksi. Nah, pasca produksi ini ya tentunya eh, setelah produk diluncurkan
harus ada pelaporan dan analisis kegagalan atau PRACAS ya, failure report analysis corrective sistemnya ya. Nah, harus diimplementasikan. Jadi ini untuk membantu mengidentifikasi, terus menganalisis dan memperbaiki kegagalan produk PRACAS ini ya. Terus pasca produksi kita harus juga pelacakan dan pelaporan kegagalan produk secara terperinci. Misalnya ada pelaporan-pelaporan failure, misal kegagalan produk kita, konsumen kita komplain, misalnya ada produk yang gagal, nah itu harus dilacak. Ada tracernya. Selanjutnya ada tahapan evaluasi. Jadi sudah melakukan serangkaian produksi tadi, desain, review desain, praproduksi, pasca produksi, tetap harus dilakukan evaluasi lagi. Jadi pemantauan dimulai dari pemantauan stres lingkungan untuk produk itu, pengembangan dan peningkatan keandalan. Kalau misalnya ditemukan sekian-sekian, nah bagaimana cara meningkatkan. Terus tes kualifikasi keandalan yang dilakukan pada sampel sampai ke tes penerimaan keandalan produksi ya. Nah, itu untuk evaluasi, pasca produksi dan evaluasi. Nah, itu tentang design evaluation. Oke, berikutnya masuk ke requirements management. Jadi di sini manajemen prasyaratnya ya eh, terhadap keandalan ini. Nah, pentingnya manajemen persyaratan desain yaitu eh, karena ya tadi di awal kita harus tahu dulu prasyarat suatu produk sebelum kita mau ke manufaktur ataupun setelah terbit, ya kita harus tahu dulu bagaimana yang ditetapkan oleh pasar, masukan pelanggan, tujuan organisasi atau sumber lainnya, ini yang harus diprioritaskan. Jadi prasyarat desain ini produk sebelumnya itu harus diutamakan gitu ya. Contoh klasik misalnya moto NASA pada tahun 90-an, lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Nah, pada waktu itu di mana insinyur terkenal menjawab kita hanya bisa melakukan dua di antaranya, jadi tidak bisa tiga-tiganya. Jadi kita harus redesign lagi misalnya. Kayak gimana lagi analisis pasarnya terkait produk ini. Nah, alat yang efektif untuk memulai persyaratan itu menggunakan matriks. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi, quantity function deployment. Ya. Nah, penerapan quality function deployment ini, matriks QFD ini mungkin ini lebih detailnya di sini. Nah, jadi ini seperti ini contoh matriksnya. Jadi pelanggan menentukan prasyarat mereka di area satu. Area satu itu pelanggan, customer requirements. Jadi apa sih kebutuhan pelanggan terhadap produk kita? Ini misalnya adalah animal trap. Jadi kebutuhan pelanggan itu apa sih? Misalnya bednya seperti apa, terus mekanismenya seperti apa, materialnya seperti apa, mudah dibersihkan, not too heavy, rust proof dan seterusnya. Jadi ini bagian yang kebutuhan pelanggan satu ya, persyaratan area satu. Sedangkan tim desain itu menentukan persyaratan teknis. Nah itu di area dua, persyaratan dari teknisnya, technical requirements-nya. Jadi untuk memenuhi ini, nah dibutuhkan apa sih? Nah ini ya ada bait attractiveness, bait life dan seterusnya ya. Ini yang teknis. Nah ini seorang kita ya teknis sih. Terus bagian 8 ini ada correlation sih. Nah, itu ada matriksnya, relationship-nya bagaimana animal will be lured, misalnya bagaimana terhadap teknisnya. Nah, ini dianalisis seperti ini namanya analisis QFD. Ini sebagai persyaratan untuk ini persyaratan desain sebelum si animal trap ini siap untuk didesain dan masuk ke tahapan desain proses. Jadi harus tahu dulu pentingnya ini persyaratan desain ini ya. Oke, itu mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai ke tahapan sekarang kita masuk ke manajemen persyaratan keandalan. Nah, manajemen persyaratan keandalan ini intinya untuk memenuhi persyaratan desain keandalan itu dalam batas waktu dan sumber daya yang memerlukan program pengujian dan dokumentasi yang efisien. Intinya manajemen persyaratan ini menyediakan hal ini. Tugas-tugasnya juga melakukan program yang harus dilakukan secara bersamaan, fungsi desain, pengembangan, manufaktur ya. Terus dalam manajemen persyaratan itu harus insinyur harus memberikan kebutuhan waktu SDM kepada manajer proyek selama fase perencanaan proyek. Manajer bertanggung jawab memastikan bahwa kebutuhan itu bisa dipenuhi pada tahap-tahap proyeknya ya. Nah, itu untuk requirements manajemennya.
Oke, berikutnya ada reliability training program yang terakhir ya. Jadi intinya di terakhir ini pentingnya pelatihan dan rekayasa keandalan. Nah, keandalan itu karena cenderung kurang dipahami. Banyak orang yang terdidik dan berpengalaman hanya melihat sebatas metrik garansi aja. Namun pelanggan tuh sangat sensitif terhadap masalah keandalan dan cenderung memiliki harapan yang semakin tinggi. Jadi ya kita sebagai konsumen, berkatanya sebagai konsumen kita pengen barang kita tuh ya kalau bisa tuh andal gitu, jangan sampai garansi itu dipakai gitu. Nah, tentunya situasi ini memerlukan pelatihan pengantar bagi hampir semua karyawan dan serangkaian kursus lanjutan atau pelatihan lanjutan sesuai kebutuhan sebagai berbagai spesialis. Nah, mungkin spesialis seperti ini. Jadi program pelatihan kanan itu bisa dari pelatihan pengantar, ada pelatihan lanjutan intensif, pelatihan rekayasa keandalan. Nah, ini mungkin segmennya beda-beda bergantung SDM yang memerlukan nya apa aja kan nggak mungkin misal buruhnya atau teknisinya, engineer untuk buatnya mengetahui benar-benar rekayasa si produknya kan cukup dasar-dasarnya atau pengantarnya saja misalnya jadi segmennya cukup untuk diketahui misalnya di sini ada istilah 1000 buah lam diuji hingga gagal dengan kegagalan berikut dalam setiap blok waktu 100 jam. Jadi intinya tahu prinsip kehandalan bagaimana mencapai kehandalan produk gitu ya. Pelatihan pengantar. Termasuk tahu istilah MTTF, NTBF ini diberikan pada pelatihan pengantar. Nah, kalau udah masuk lanjutan itu diikuti oleh purchasing misalnya bagian purchasing atau bagian lapangan atau semua orang yang bertanggung jawab terhadap jaminan kualitas misalnya. Ya, untuk mengetahui itu kan misalnya di bagian purchasing atau pembelian ya atau PPIC berarti harus tahu bahan baku yang bagus untuk membentuk produk yang andal itu seperti apa gitu ya. Jadi harus diberi pelatihan tentang keandalan itu sendiri. Nah, kalau intensif termasuk untuk teknisi reliability-nya sendiri sampai ke pelatihan yang benar-benar untuk sertifikasi keandalan ya oleh ASQ American Society apa ya pokoknya American Society lah. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu untuk mendapatkan sertifikat CRE ini ya Reliability Engineer Certification. Oke, metrik pelatihan, jadi evaluasi program pelatihan dapat dipertimbangkan dalam 3 tingkatan. Jadi kita tuh eh, peserta yang tadi keempat ada segmen-segmennya. Itu apakah peserta dapat mengulangi kembali definisi dan perhitungan? Terus apakah peserta menggunakan konsep selama pelatihan dalam pekerjaan mereka? Apakah kandungan produk dan kepuasan pelanggan meningkat? Nah, ini metrik penilaian terhadap pelatihan ya. Jadi apakah mereka setelah diberi pelatihan ini sudah bisa mengulangi kembali definisi misalnya MTTBF tadi apa, MTTR apa, mean life dan lain-lain tadi ya. Apakah bisa diterapkan konsep yang sudah dilatih tadi selama pelatihan di tempat kerjaan? Nah, itu sebagai metrik penilaian, metrik penilaian pelatihan ini. Terus apakah setelah mengetahui mengikuti pelatihan ini kepuasan pelanggan tuh meningkat karena benar-benar diterapkan nih di pabriknya misalnya. Nah, itu metrik pelatihan. Oke, ini mungkin terakhir. Jadi penerapan pelatihan. Jadi intinya bagaimana insinyur keandalan atau reliability engineer yang keterampilan utamanya cenderung bersifat teknis sekarang menerapkan program pelatihan. Nah, kalau emang organisasi atau perusahaan ataupun pabrik ataupun apapun itu memerlukan program pelatihan formal, jadi pendekatan terbaik adalah menyertakan pelatihan keandalan ke dalam struktur tersebut ya. Mungkin perlu memberikan bantuan kepada departemen pelatihan atau pihak ketiga ya yang bisa memberikan training ataupun praktisi-praktisi yang sudah mendapatkan CRE certificate misalnya sehingga bisa diterapkan. Jadi tanpa program pelatihan formal disarankan bahwa orang-orang dengan tanggung jawab keandalan menyusun kursus tersebut untuk mengundang personel yang tepat menghadiri. Jadi emang penerapan pelatihan ini harus diterapkan di perusahaan yang emang mendepankan reliability-nya ya. Oke, itu mungkin untuk hari ini Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang belum jelas silakan dibuat saja
Nanti mungkin akan dikumpulkan sebagai bahan diskusi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.